700 gram. Saya kurangi dengan si bedongnya, jadi sekitar 265 gram. Saat kalian lakukan pemeriksaan fisik, bagian yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik kalian tutupi supaya dia tidak kedinginan atau hipotermi. Kalau ini sudah ada lampu sorot, tetap itu harus kalian tutupi supaya si bayi juga tidak dalam keadaan hipotermi. Dan kalian coba bersihkan, karena kan ada lendir-lendirnya si ibu, itu kalian bersihkan. Saya tidak nyuruh mandi ya, mandinya nanti terserah. Yang penting dalam 1 kali 24 jam bayi tidak boleh kedinginan, karena ada risiko jika dia mengalami hipotermi biasanya akan diikuti dengan hipoglikemi. Jadi hati-hati ya. Kalau hipoglikemi tanda-tandanya nggak kelihatan banget, dia cuma gemetar segala macem, ya persis lah kayak saya kalau lagi puasa udah di jam-jam terakhir. Oke, yang pertama adalah bagian kepala. Oh bukan, saya lupa. Kalau nggak ada ini jarang ya. Boleh pakai ini, tapi saya lebih suka pakai ini. Yang pertama kalian lakukan tadi berat badan. Oh temennya lupa tadi pagi, panjang badan. Nanti diingetin temennya yang pagi ya. Panjang badan. Harusnya ada papannya ya. Saya cuma ngasih contoh, besok bayinya nggak diginiin ya. Saya cuma kasih contoh. Caranya, ujung paling atas dari oksipital, ujungnya mana? Yang paling atas ya. Jadi kadang-kadang ada yang paling menonjol. Kalau menonjol belum tentu yang paling atas. Yang paling atas, karena yang menonjol nanti akan beda lagi lingkar kepala. Sampai dengan di bagian sini. Kakinya kalau bengkok diluruskan. Ini karena pantung jadi saya bingung kalau ngurusinnya. Ya, diluruskan. Ini panjang badan. Tadi berat badan saya lupa di kelompok pertama untuk mengukur panjang badan. 48 cm. Yang berikutnya ini di atas apa ini namanya? Atas ini namanya telinga. Semuanya. Nah, ini yang tadi kan paling atas. Kalau ini yang paling menonjol tadi, tapi dilewatkan di atas telinga. Harusnya lebih besar lingkar kepala atau lingkar dada? Kepala. Mengapa? Mengapa harusnya lebih besar lingkar dada? Lingkar kepala 32 cm. Iya benar. Kenapa? Kalau kepalanya besar jadi besar kepala. Kepala besar, jika ukurannya besar, tulang tengkoraknya besar, itu dikatakan dengan makrosefali. Jika ukurannya lebih kecil, itu dikatakan mikrosefali. Bu, ditemukan nggak? Ya, karena pada anak-anak dengan pertumbuhan otak yang tidak normal, itu akan mulai kecil, mengkerut si otaknya. Itu yang dikatakan mikrosefali. Tulangnya, bagaimana Bu dengan yang pembesaran kepala terus-menerus? Itu yang dikatakan dengan hidrosefalus. Jadi hidrosefalus itu adalah penyakitnya. Kalau yang makro itu ukuran tengkoraknya dia lebih besar. Ada nggak kemungkinan yang makro itu mengalami hidrosefalus? Ada, tapi dilihat itu perkembangannya kira-kira terus-menerus atau nanti dia akan berhenti. Karena fontanella anterior dengan fontanella posteriornya belum menutup. Ditambah maulasenya ini juga biasanya belum menutup. Jadi wajar terkadang dalam pertumbuhannya itu otaknya akan lebih besar. Yang tadi saya katakan besar kepala, tapi ya benar-benar besar ya kepalanya, bukan arti yang lain.
Untuk yang lingkar dada ini diletakkan di atas apa sih namanya? Puting. Ya, diletakkan di atas puting melingkar sampai di bawah ketiak. Hasilnya 33 cm. Sudah, antropometri selesai. Saya lanjutkan ke bagian kepala. Perhatikan. Inspeksi, palpasi, perkusi. Ada ya perkusi kepala dan perkusi. Tapi hati-hati pada pasien hidrosefalus atau hidrosefalus jika diperkusi itu akan bunyi keramik pecah atau cranial taps. Biasanya akan seperti itu pada anak-anak dengan hidrosefalus. Oke, kepala, bentuk kepalanya bundar, penyebaran rambut merata, tidak ada perdarahan, tidak ada sepal hematom, tidak ada kaput subsadenum, fontanella anterior masih terbuka, fontanella posterior masih terbuka, tidak ada penumpukan mau aset. Clear? Mata, bentuk mata simetris kanan dan kiri, tidak ada perdarahan konjungtiva, konjungtiva berwarna merah muda, tidak ada katarak kongenital, tidak ada glukoma kongenital. Lensa mata jernih, kemudian yang putih-putih ini apa? Skleranya tidak ipterik. Tahu ipterik? Apa? Kuning. Kalau dia kuning gimana? Kalau dia kuning apa yang terjadi? Ada kelainan hati. Penyakit hati. Oh, penyakit hati. Kasihan ya. Mendekati hati sih. Ya, betul. Ya. Jadi perhatikan pada bayi yang pertama, hari pertama sampai hari ketiga itu terkadang mengalami yang namanya ikterus fisiologis. Ikterus fisiologis ya. Ada beberapa kondisi di mana bayi memang mengalami ikterus fisiologis. Kalau yang di hari pertama sampai ketiga menjadi ikterus patologis jika itu muncul kembali di hari ke-7 sampai seterusnya. Itu akan menjadi kondisi yang patologis ya. Nanti dilihat kembali. Yang saya katakan fisiologis dan patologis, tapi salah satu tandanya dilihat dari ikterusnya, skleranya. Kemudian lanjut hidung. Bentuk hidung kanan dan kiri simetris, terdapat 2 lubang hidung. Ada septumnya di tengah-tengahnya, tidak ada sekret, ya, tidak ada sekret. Yang kedua, kalian perhatikan tidak ada pernafasan cuping hidung. Kalau ada, kenapa? Oh lah, makanya saya sebutin kenapa. Gangguannya apa? Cuping hidung, kalau kalian perhatikan pada penderita asma. Kalau ada yang pernah lihat ya, orang asma, pernapasannya itu tidak hanya menggunakan otot, perut, dan dada, tapi juga ini. Jadi normalnya, ini hidung tidak akan bergerak maju mundur. Kalian napas normal, biasa, hidungnya bergerak nggak? Enggak. Jadi kalau bergerak, temennya ketawa sendiri. Jadi, yang dikatakan pernapasan cuping hidung ini mengembang pis. Itu tidak normal. Ya, apalagi pada anak-anak. Bisa jadi yang tadi saya katakan, ada yang penyakit, kalau anak-anak kan udah mulai nih ada asma segala macam. Kalau pada bayi itu biasanya mengalami pembesaran pada abdomen
atau dia mengalami diare hebat, atau dia mengalami kondisi di mana pernapasannya terganggu. Jadi itu kenapa cuping hidung itu harusnya secara normal tidak muncul. Lanjut, mulut. Bentuk mulut normal simetris, bibir atas dan bawah lengkap, tidak ada oral thrush atau sariawan, ya bahasa umumnya tidak ada oral thrush. Bibir atas dan bawah lengkap, palatum lengkap. Kenapa saya katakan demikian? Palatum tahu, bibir tahu ya, labia tahu. Bibir, palatum tahu nggak? Ya, iya benar. Jadi kalian tahu istilah palatoskisis? Bibir sumit. Palatoskisis ada bibir sumit itu ada banyak jenis ya. Palatoskisis, palatum. Jadi itu atasnya nggak ada. Itu kan saya katakan hati-hati pada saat kalian melakukan pemeriksaan si mulut dan hidung, ya. Jadi palatonya ada nggak? Kalau dia ada palatonya, tapi yang membelah bibirnya aja, berarti labioskisis. Tapi kalau labianya, labia itu bibirnya udah membelah, palatonya nggak ada, jadinya labiopalatoskisis. Ya. Kemudian yang di palatumnya diraba, ada nggak proistennya? Jadi kalian tahu kerang ya, kerang yang suka nyimpan mutiara. Nah itu kalau kalian raba palatumnya si bayi itu akan berbentuk seperti kerang itu. Kalau kita kan nggak terlalu tuh ya, karena udah menjelang dewasa. Tapi kalau si bayi itu akan biasanya masih berbentuk kerang, cangkangnya si kerang itu, ya. Tuh. Dan yang berikutnya yang saya katakan tadi, tidak ada oral thrush atau sariawan. Kalau sariawan merah. Nah, yang putih-putih tidak ada warna keputihan di mulut, itu juga harusnya tidak ada. Bedakan, warna keputihan itu muncul saat setelah dia menyusui beberapa bulan dengan saat dia lahir. Sampai kepala, ada yang mau ditanyakan? Kita ulang ya. Bentuk kepala bulat, penyebaran rambut merata, tidak ada perdarahan di kepala, tidak ada sefal hematom, tidak ada kaput suksadeno. Fontanella anterior masih terbuka, fontanella posterior masih terbuka. Tidak ada penumpukan molase atau molase. Mata bentuknya simetris kanan dan kiri, tidak ada perdarahan konjungtiva, kemudian konjungtiva berwarna merah muda, tidak ada kornea, tidak ada katarak kongenital, tidak ada glaukoma kongenital, lensa jernih, kemudian putih-putih itu sklera tidak ikterik. Hidung bentuknya simetris kanan dan kiri, terdapat dua lubang hidung, tidak ada sekret, terdapat septum di antara kedua lubang hidung. Mulut bentuknya kanan dan kiri simetris, terdapat bibir atas dan bawah, tidak ada oral thrush, tidak ada sariawan. Pada daerah palatum terdapat poleste. Kemudian di telinga kanan dan kiri bentuknya sama, simetris, terdapat lubang telinga, terdapat daun telinga. Saya lakukan refleks mengejut, bayi terkejut. Refleksnya positif. Hati-hati pada saat bayi, anak ternyata sampai umur 6 bulan lebih tidak bisa mengucapkan 2 suku kata, 4 suku kata, 1 kata, atau 1 kalimat, itu kalian aware dengan pendengarannya. Ya, karena ini paling sepele, tapi ini yang paling membuat perkembangan anak terganggu. Ya, kadang ini kan bentuknya normal ya. Kalau kalian temukan ada yang mengalami
tunarungu itu kan dia nggak tahu itu masih normal, masih lekat si telinganya, tapi ternyata dalamnya tidak berfungsi. Jadi itu ya maksud saya, hati-hati di sini. Leher, bentuk leher tinggi, pendek. Tinggi itu masih agak tinggi gini ya, kita pendek. Bentuk lehernya pendek, tidak ada lipatan. Karena kalau ada lipatan itu biasanya ditemukan pada beberapa bayi dengan sindrom Turner ya. Sindrom Turner apa? Jadi tidak ada lipatan, tidak ada pembesaran vena jugularis sini. Kalau yang contoh bisa tuh pegang venanya sini. Nah, itu secara normal ya itu kalian pegang itu akan terasa. Tapi kalau tidak normal, kalian lihat itu sudah nampak bibirnya. Itu berarti terjadi pembesaran vena. Kemudian tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Tahu pembesaran kelenjar tiroid? Kelenjar limfa itu bisa berpindah-pindah, bisa di sini, bisa di ketiak. Jadi kalau limfa itu dia tergantung pembesarannya di mana. Kelenjar sistem nanti udah belajar kan ya di semester kemarin, dicek lagi yang hormonal itu kelenjar itu biasanya tempatnya berubah. Lanjut ke dada, inspeksi. Inspeksi dada, pergerakannya tidak ada perdarahan ya. Kalau dilihat tidak ada perdarahan. Inspeksi tidak ada perdarahan, kemudian pergerakan dinding kiri dan kanan itu sama, tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal berarti kalian curiga adanya fraktur ya. Kemudian tidak ada tarikan dinding dada. Kan kalau normalnya nih berandai-andai karena tarikan dinding dada akan dijumpai pada pasien yang asma. Itu kan ininya kelihatan banget ketarik. Kemudian pasien-pasien anak dengan stunting tuh, itu akan tertarik. Jadi yang pernapasan normal menggunakan otot abdomen dan diafragma, bukan tarikan dinding dada. Jadi ini dadanya sampai menusuk ke dalam tuh. Kemudian sudah inspeksi, terdapat puting susu kanan dan kiri simetris ya. Kalau bentuknya berbeda silakan dilaporkan, karena kadang-kadang ada kelainan pada ginjal itu berpengaruh ke putingnya biasanya ya. Kemudian palpasi, ada nggak kalian raba di sebelah kanan dulu ya yang pernapasan. Palpasi tidak ada massa karena ini bagian paru-paru. Ini pada capek. Paru. Jadi tidak ada pembekakan tidak ada massa di bagian paru-paru. Kemudian itu palpasi diperkusi. Suaranya apa? Redup, sonor, atau peka, atau timpani. Ya. Jadi kalau sonor timpani itu suara. Peka apa? Redup. Ya. Kadang-kadang kalau dia harusnya dia redup, kalau dia peka mungkin ada udara. Ya harusnya sih ada udara. Ada massa yang menyebabkan udara masuk susah, atau ada cairan masuk yang itu akan bunyinya juga berbeda, redup biasanya. Kemudian di auskultasi, sonor, vesikuler, peka, timpani ya. Jadi keempat itu kalau dia normal itu biasanya sonor atau vesikuler. Dihitung berapa nafas sonor? Berapa nafas normal? 18 kali per menit. Saya lanjutkan ke jantung. Inspeksi
tidak ada, tadi kan sudah ada ya dadanya. Berarti sekarang saya lanjutkan untuk palpasi. Tidak ada pembesaran pada bagian organ jantung. Letaknya di ictus cordis ya. Kemudian di perkusi, kalian juga perkusi. Jadi dari palpasi kalian langsung perkusi. Jelaskan letak jantungnya. Ictus cordis yang kedua sampai yang kelima ya. Kemudian dengarkan bunyi jantung. Jantung bayi 148 kali per menit. Kalian hafalkan itu, jangan sampai lupa ya. Wajib. Nggak tahu saya tanya. Saya ini cuma ngasih tahu hasil normal aja. Sudah? Selesai. Yang berikutnya lanjut ke abdomen. Bentuk abdomen bundar. Mau bundar, mau bulat, ya terserah. Mau lonjong, perhatikan lonjongnya lonjong begini apa lonjong begini ya. Jadi kalian perhatikan. Intinya bentuk abdomen bundar. Ada perdarahan tidak? Ya. Tidak ada perdarahan. Tidak ada pembesaran abdomen. Terdapat tali pusat. Hari keberapa? Kalau hari pertama pasti masih basah. Terdapat tali pusat yang terjepit. Dilihat ada pembuluh darah vena dan arteri, biasanya di tali pusat ya. Kemudian perhatikan kalau masih ada tali pusatnya, apakah dia berbau, apakah dia tumor itu apa? Bengkak, apakah dia panas, apakah dia berwarna kemerahan, itu termasuk tanda-tanda apa? Tanda-tanda kalian udah mulai nggak mungkin. Ayo tanda apa? Bisa sebutin. Adanya tumor. Iya, saya bilang dilihat apakah di sekitaran tali pusat itu ada tumor, itu penambahan ini loh massa. Jadi bengkak istilahnya. Apakah ada bengkak? Apakah ada bau? Apakah ada cairan yang keluar dari situ? Apakah ada kemerahan? Apakah ada panas daerah situ? Itu tanda-tanda Infeksi. Nah, kan. Infeksi ya, itu wajib kalau dia masih ada tali pusat yang belum copot. Lanjut, saya auskultasi. Bunyi bising usus 16 kali per menit. Silahkan kalau kalian mau dengarkan apakah sama di seluruh kuadran. Ada 4 kuadran kalau kita bagi ya. Ini titik pusatnya. Kuadran kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Itu 4 kuadran dari abdomen. Yang berikutnya saya palpasi. Tidak ada pembesaran pada hepar, tidak ada pembesaran pada yang sini apa? Hati. Hepar itu hati cantik. Satu lagi Ginjal. Ginjal itu belakang nih. Oh iya deh. Itu mana sih? Lambung. Usus kayak mana? Limpa. Baru setelah itu kalian melanjutkan ke bawah. Sesimpel itu ya. Kalau dia ada asites atau pembengkakan itu sudah nampak dari awal. Asites itu bengkak ya. Biasanya isinya cairan atau massa. Ada 2, cairan atau massa. Jadi hati-hati, pada beberapa bayi itu akan mengalami kelainan kongenital. Istilahnya namanya hernia. Hernianya bisa ada beberapa macam. Ada hernia inguinalis, ada hernia diafragma. Hernia diafragma dikatakan hernia diafragma jika bagian usus bayi itu masuk ke dalam bagian diafragma bayi. Jadi kalau kalian dengarkan di sini, itu yang terdengar suara bising usus, bukan suara napasnya. Ada 2, napas sama bising ususnya.
Ya, yang berikutnya hernia inguinalis, ingui. Jadi itu seperti semacam kalau istilahnya orang lansia itu turun berok. Nah, ya daerah sini itu biasanya bayi akan nyeri. Ada beberapa penyebab sehingga itu perlu dikoreksi. Yang dikatakan dikoreksi itu akan dilakukan tindakan operasi. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian kaki. Kaki kedua, kaki kanan dan kiri simetris bentuknya dan panjangnya. Hati-hati, ada beberapa kelainan pada kaki. Kalau istilah bahasa Indonesianya kaki tapal kuda, bentuknya begini. Ya, jadi perhatikan apakah bentuknya sama. Ini bisa dikoreksi. Ada juga kaki yang satunya lemah. Jadi pada saat lahir mungkin bokong ya persalinannya, jadi ketarik. Yang ini nggak bisa bergerak mungkin. Itu juga biasanya ada pertolongannya ya. Jadi segera dikoreksi jika ditemukan. Bentuk kaki kanan dan kiri jari lengkap, tidak ada polidaktili. Polidaktili kelebihan jari, tidak ada sindaktili. Sindaktili itu kurang jari. Kemudian tidak ada selaput. Selaput itu yang di sini loh. Biasanya kalau ada selaput itu bayi-bayi pada yang mengalami sindrom Weber apa ya, kalau saya nggak salah. Ya. Kemudian bayinya kita miringkan. Hati-hati kalian pegang lehernya ya. Tulang belakang bentuknya lurus. Ada berapa macam tulang belakang yang berbeda apa aja? Lurus, melengkung. Betul. Terus kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena untuk postur tubuhnya. Biar Kalau pada cewek dengan perubahan tulang belakang ini akan berpengaruh pada daerah panggul. Ya, pada daerah panggul. Kalau daerah panggul berarti efeknya kemana? Ya, jalan lahirnya kira-kira nanti bermasalah. Nah, bentuk tulang belakang lurus, tidak ada cekungan, ya, tidak ada cekungan, tidak ada tonjolan. Yang saya katakan tonjolan tadi bisa berupa massa padat, bisa berupa massa cair, tidak terdapat perdarahan. Kemudian bagian anus. Ada kalau tadi pagi saya katakan dilihat, kalian tahu nih bagian anus ini udah tahu ada anusnya. Biasanya kalau ada anus itu kan ada lipatan-lipatan gluteal ya di daerah pantatnya. Tapi yang perlu kalian waspadai, apakah itu memang ada lubangnya? Karena khawatirnya lipatan glutealnya ada tapi lubangnya ya ya. Ini karena lembut jadi nggak terlalu masukkan. Oh iya, ada lubang anus. Saya lupa. Nanti pada genitalia ini juga pengaruh ya. Jadi ini tolong dilihat. Kenapa? Kalau dia sampai tidak ada lubang anus, ini yang bahaya. Bisa bayinya tidak BAP dalam waktu berapa hari. Langsung dikoreksi. Untuk genitalia saya lupa. Pada wanita terdapat labia mayora dan minora yang menutupi daerah klitoris. Diperhatikan terdapat lubang klitoris, lubang uretra dengan yang anus ya. Kalau yang anus kan ke sana ya. Nah, itu pada wanita, lubang lubang uretra. Lubang klitoris yang atas klitoris, yang bawah, yang tengah itu biasanya lubang uretra. Perhatikan juga saat kalian mau pasang kateter. Pernah pasang kateter nggak? Yang cewek, kateter cewek ya maksudnya. Pernah kan? Pernah kesulitan. Unik ya. Lihat udah. Ada yang pernah lihat? Pernah lihat. Bentuknya unik ya? Iya, bulat.
Apalagi Mbak, kalau kamu lihat bentuk yang nenek-nenek, yang ibu-ibu ngelahirin bisa 2-3 kali ke atas. Iya Bu. Saya pernah salah masukin. Aku nggak keluar kencingnya. Ternyata saya salah masukin itu lubang klitoris kalau nggak salah. Karena bentuknya luar biasa. Jadi saya buka lagi, saya masukin lagi. Nggak apa? Dulu saya nggak tahu kalau itu nggak nyaman. Saat saya dipasang ternyata itu memang benar-benar nggak nyaman. Mungkin karena dia udah berkali-kali melahirkan. Ya. Jadi pada wanita seperti itu, pada pria apa tuh namanya, dilihat lubang uretranya itu terletak di ujung penis ya. Hati-hati di ujung penis, kemudian skrotumnya diperiksa apakah sudah turun atau belum. Yang urgentnya itu adalah lubang uretra, letaknya di ujung atau tidak. Kalau dia letaknya di pinggir atau di pangkal, itu yang namanya hipospadia. Tahu ya, yang atlet voli, yang cowok, ya. Nah, itu sebenarnya karena ketidaktahuan dari orang tua. Realnya dia memang sudah penampakan laki-laki. Karena tidak tahu, jadi secara refleks itu biasanya kencingnya dia akan jongkok, sehingga turunlah dia ke bawah. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah dia awalnya perempuan atau laki-laki, memang penampakan hormon segala macam itu sudah pria karena letak lubangnya itu di yang kedua, kalau ada yang selaput di sini. Jadi ada selaput yang menutupi uretra. Ini biasanya nyeri anaknya pada saat BAK dia nyeri, itu penanganannya itu namanya fimosis ya. Fimosis penanganannya dengan sunat. Kemudian yang berikutnya dilihat kulitnya berwarna kemerahan atau tidak, tidak ada hemangioma, tidak ada spider nevi, tidak ada bercak mongol. Sudah selesai, baru kalian perhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Kalau misalnya dia terpapar campur dari ibu kan juga Kabut besar Dia. Ya nanti kan bisa ya. kalau Kayak biasa di YouTube. nanti saya dikoreksi ya kalau diperiksa lagi. Jadi yang anterior itu biasanya untuk kurang dari 6 bulan. Yang posterior itu biasanya lebih dari 6 bulan. Posterior yang belakangnya, anterior itu yang bagian tapi kurang dari setahun semuanya sudah harus menunggu. Ada lagi yang mau tanya?